Anak-anakku, tahu gak sih kalau tidak ada norma di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Perkenalkan, nama saya Tias Prastiani. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebelum ke pembahasan, tahukah anak-anakku apa yang dimaksud dengan norma dan apa saja macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat? Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang terbentuknya norma. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia yang lain, memerlukan teman, memerlukan keluarga, dan memerlukan interaksi dalam masyarakat. Manusia dalam hidupnya memiliki keinginan dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Keinginan dan tujuan hidup yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tersebut yang menciptakan gesekan dalam interaksi masyarakat. Sehingga apabila tidak ada aturan dalam masyarakat, manusia akan bertingkah laku semaunya sendiri tanpa mempedulikan orang lain untuk mencapai tujuannya. Dalam hal tersebut, maka norma sangat dibutuhkan untuk mengatur dan menjadi pedoman bertingkah laku agar masyarakat tidak semaunya sendiri, sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan. Peraturan yang berlaku dalam masyarakat itulah yang disebut dengan norma. Kata norma berasal dari bahasa Inggris norm, dari bahasa Yunani nomos, dan dari bahasa Arab qaidah yang berarti hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dalam kehidupan masyarakat berisi perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Perintah adalah kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan adalah kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Kepatuhan manusia terhadap norma yang berlaku didorong oleh kebutuhan agar dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma yang berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketentraman dalam masyarakat. Macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat, yang pertama adalah norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis di dalam kitab suci. Norma agama bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah. Pelanggaran terhadap norma agama adalah mendapat dosa atau siksa. Adapun contoh penerapan norma agama adalah yang pertama, saling menyayangi sesama manusia. Yang kedua, tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga, menjalankan ibadah tepat waktu. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah
aturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia atau bersumber dari hati nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggapnya tidak baik. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau merasa bersalah karena bertentangan dengan hati nuraninya. Biasanya, orang yang melanggar norma kesusilaan disebut orang yang asusila. Contoh penerapan norma kesopanan yang pertama adalah bertindak dan berperilaku jujur. Yang kedua, berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Yang ketiga, tidak melakukan tindak asusila. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tatanan pergaulan individu di dalam masyarakat. Norma kesopanan merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku atau tata cara manusia bersikap terhadap manusia yang lain. Pelanggaran terhadap norma ini mendapatkan sanksi berupa celaan dan cemooh dari orang lain. Contoh penerapan norma kesopanan yang pertama adalah menggunakan pakaian yang sopan. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, tidak meludah sembarang tempat. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan lain sebagainya. Norma hukum bersifat memaksa dan sanksinya sangat tegas berupa contoh-contoh penerapan norma hukum. Yang pertama adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, tidak melakukan tindak kejahatan. Dan yang ketiga, tidak melanggar hak orang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.